Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita berharap agar nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaat beliau tidak diberikan kepada semua orang. Ibadallah rahimakumullah. Allah menyebutkan wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa berikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Ketahuilah bahwa malaikat bisa memberikan syafaat. Rabbana wa dakhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kata para malaikat, ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden beserta orang-orang yang baik, baik dari orang tuanya, istri-istrinya ataupun anak-anaknya. Ia mengikuti mereka dengan keimanan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan syafaat. Innal mujahidina sittu khisal. Sesungguhnya para mujahid itu memiliki 6 keistimewaan. Dari 6 keistimewaan ini Allah fa'inun yashfa fi sab'ina min aqaribih. Sesungguhnya dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Demikian pula Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Yaqul Quran, ya Rabb mana'tuhu minan naumil lail wasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku halangi dia dari tidur malam. Karena orang-orang yang punya Al-Quran, yang punya hafalan, atau mereka-mereka yang semangat membaca Al-Quran tentu akan membacanya di malam hari. Ya Allah, berikan syafaat. Demikian pula puasa yang kita lakukan. Wa yaqulu siyam, ya Rabb mana'tuhu minat ta'am wasyarab wasyahwah wasyafini fihi. Wahai Rabbku, aku halangi dia dari makan, dari minum, dari syahwat. Ya Allah, berikan syafaat. Fayashfa'an, maka Al-Quran dan puasa akan bisa memberikan syafaat kepada pelaku-pelakunya. Ayuhan nas ibadallah rahimani rahikumullah. Dan juga para anbiya, mereka bisa memberikan syafaat. Yashfa'al malaikah wa yashfa'an nabiyyun wa yashfa'al mu'minun. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman pun bisa memberikan syafaat. Akan tapi ibadallah, di sana ada 5 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati dari terjatuhnya
ke dalam 5 perkara ini. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak memberikan syafaat siapapun yang ngasih syafaat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah menyatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada dirimu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, jikalau kamu melakukan kesyirikan, terhapus amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi yang Allah kehendaki. Ayuhan nas ibadallah, lihatlah ketika 2 orang melewati suatu kaum yang memberikan sesaji kepada berhala-berhala. Setiap orang yang lewat harus memberikan sesaji, kalau tidak akan dibunuh. Datang orang pertama, mereka katakan qarrib, berkorbanlah. Orang tadi mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan kepada patung-patung itu. Qalu qarrib walau dubaban, korbanlah walaupun hanya memberikan sesaji berupa lalat kepada patung-patung itu. Faqarrabahu dubaban, ia pun berusaha memberikan sesaji kepada patung-patung itu dengan seekor lalat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, dakhalan nar, dia masuk neraka. Ayuhan nas ibadallah. Lalu orang kedua, ketika dikatakan qarrib, berkorbanlah, dia mengatakan, saya tidak akan berkorban suatu apapun kepada berhala-berhala itu. Faqatalu, maka mereka pun membunuhnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Kalau kita melihat tradisi masyarakat ini masih banyak sekali. Coba lihat tulaan-tulaan sawah itu. Bagaimana mereka memberikan takir-takir, telur, bunga dan sebagainya di setiap tulaan-tulaan sawah. Untuk apa itu? Kalau bukan untuk sesaji kepada selain Allah. Allah tidak butuh seperti itu, ibadah Allah. Bayangkan berkorban seekor lalat bisa menjadi masuk neraka. Bagaimana korban dengan telur, dengan takir, dengan bunga-bunga dan lain-lainnya. Atau diberikan kepada pohon-pohon, atau diberikan kepada sumber-sumber air. Bahkan sebagian manusia ketika acara walimahan memberikan sesaji-saji di perempatan-perempatan jalan, di pojok-pojokan kampung, dan begitu seterusnya. Ini sangat berbahaya ibadah Allah. Tiap hari kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, ternyata nanti pada yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itulah kelompok yang pertama, kelompok yang paling bangkrut. Sebesar apapun amalannya, kalau diiring dengan syirikan yang besar, tidak ada nilainya sama sekali. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, terhapus seluruh amalan-amalannya, ibadah Allah. Yang kedua, yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sinfan min ummati, 2 kelompok dari kalangan umatku. La tanfa'uhum syafa'ah minni, mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari diriku. Kelompok yang kedua ini ibadah Allah, imamun zalum, pemimpin yang sangat zalim kepada rakyatnya. Antum lihat betapa banyak kampanye-kampanye. Dalam kampanyenya diisi dengan tulisan, pilih saya, tidak akan ngapusi. Begitu jadi korupsi harta rakyat. Ini imam zalim.
Imam-imam yang berbahaya nantinya pada yaumul kiamah. Demikian pula kelompok yang ketiga yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah ghalul marik, yaitu orang yang beribadah dengan melampaui batas sehingga ia tinggalkan hal-hal yang seharusnya ia lakukan, seperti memberikan nafkah kepada anak istri. Dia konsen beribadah, ia lupakan tanggung jawabnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, kafa bil mar'i athiman ay yudayyi ma yakun. Cukup seorang itu berdosa manakala menyia-nyiakan yang menjadi tanggungannya ibadah Allah. Jadi sangat berbahaya adalah kelompok-kelompok yang melampaui batas dalam beribadah kepada Allah sehingga melupakan syariat-syariat yang lainnya. Kelompok yang keempat adalah mereka yang mendustakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba bi syafaati fa innahu lam yanal yaumil qiyamah min nasib. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mendustakan syafaat dari diriku, maka nanti pada yaumul qiyamah dia tidak akan mendapatkan bagian, tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan ini banyak. Kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari syafaat, mengingkari malaikat, mengingkari iblis, mengingkari perkara-perkara yang gaib, mengingkari adab kubur, dan termasuk yang mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Nanti yaumul qiyamah mereka tidak akan mendapat syafaat. Ibadallah, kelompok yang kelima yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah mereka yang melakukan bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama Islam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru dalam perkara agama ini, maka akan ditolak itu amalannya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Qala Malik, fama lam yakun yauma idin dina fala yakun al-yaum dina. Jikalau pada hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Jadi membuat perkara baru dalam agama berbahaya. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW ketika mohon kepada Allah, ya Rabbi ummati ummati ummati, wahai Rabbku itu umatku, itu umatku, itu umatku. Faqila li, dikatakan kepada diriku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Fa aqulu kama qala abdun salih, maka saya mengucapkan sebagaimana seorang yang saleh mengucapkannya, yaitu Nabi Isa, wa kuntu alim syahidan ma dumtu fihi. Dan aku menjadi saksi tatkala aku masih hidup berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Tatkala engkau sudah wafatkan saya, maka engkau yang mengawasi mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersaksikan itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau adab, itu adalah hamba kalian. Wa in takfir lahum, jikalau engkau ampuni, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, suhkan ay budan liman ghayyara baddal. Kalian pergi, kalian minggir
bagi yang telah mengganti dan merubah agama ini, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ayuhan nas, 5 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pertama adalah pelaku kesyirikan. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah orang yang melampaui batas dalam beribadah. Yang keempat adalah mereka yang mendustakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, mereka yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam, membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah contohkan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka memperingati peringatan-peringatan yang Nabi tidak pernah melaksanakannya, seperti Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi dan lain-lainnya. Atau mereka membuat salawat-salawat yang baru seperti salawat nariyah, atau mereka melakukan zikir di kuburan-kuburan. Ini semua adalah perkara baru dalam agama Allah SWT. Hendaknya berhati-hati ibadah Allah, karena kita butuh nanti yaumul qiyamah dengan syafaat Rasulullah SAW. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jitaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyatakan, inna li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi menyegerakan doa yang dikabulkan itu. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar diampuni dosanya dan diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah mereka. Bagaimana para jin bisa membuat bangunan-bangunan, bagaimana Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang-binatang, bisa mengatur angin. Jin-jin yang tidak mau taat diikat oleh Nabi Sulaiman. Adapun Nabi Nuh, beliau berdoa kepada Allah untuk kehancuran umat yang tidak naik kapal itu. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan seorang pun dari orang kafir. Allah kabulkan, semua orang kafir mati tenggelam, termasuk anak dan istrinya. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya insyaallah nailah liman mata la yusyriku billahi syai'a. Dan aku tangguhkan doa itu untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti yaumul qiyamah, dan setiap orang akan mendapatkannya. Bagi orang yang meninggal, insya Allah tidak melakukan kesyirikan dengan satu apapun. Syaratnya kalau ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, jangan melakukan kesyirikan. Sangat berbahaya ibadah Allah. Kemudian di sana ada syafaat al-uzma. Ketika mereka datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqallahu min yadihi. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Ala tara ila mahnu fi, ala tara ma qad balagana. Apa engkau tidak melihat kami? Apa engkau tidak melihat tentang keadaan diri kami? Isfa' lana 'inda rabbik, berikan syafaat untuk kami di sisi Rabb-Mu. Nabi Adam merasa berbuat dosa. Allah dulu melarang untuk mendekati pohon, namun Nabi Adam memakan pohon tersebut, sehingga Allah marah. Inna Rabbi lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah tidak pernah marah sebelumnya dan tidak pernah marah setelahnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku masih butuh syafaat itu. Aku masih butuh syafaat itu. Idhhab ila Nuh, pergilah kepada Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta al-rusul fil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali di muka bumi. Wa sammaka 'abdan syakura. Allah menyebut dirimu hamba yang bersyukur. Apa engkau tidak melihat kami? Berikan syafaat untuk kami di sisi Rabb-Mu. Nabi Nuh merasa berbuat dosa, punya doa digunakan untuk kehancuran umat yang tidak mau mengikutinya.
Nafsi, nafsi, nafsi. Idhab ila ghairi. Idhab ila Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim pun merasa berbuat dosa. Ketika diajak untuk nyembah patung, dia mengatakan, inni sakin, saya sakit. Ketika patung-patung semua dipecahkan oleh Nabi Ibrahim, ditanya siapa yang memecahkan ini? Falahu kabirum hada, yang memecahkan patung yang paling gede ini. Ketika istri mau diambil oleh penguasa yang jahat, katakan engkau adalah sebagai saudariku, li'annaki ukhti fillah, karena engkau adalah saudariku di jalan Allah. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, 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 aku butuh syafaat itu. Idhab ila ghairi, pergilah kepada saya daripada aku. Idhabu ila Musa, pergilah ke Musa. Mereka pun pergi kepada Musa. Dan Nabi Musa tidak sanggup juga karena merasa berbuat dosa. Qadatu nafsan lam yu'mar biqatlih, aku membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Merasa berbuat dosa. Idhab ila ghairi, pergilah kepada selain daripada diriku. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa merasa berbuat dosa, tapi beliau tidak menyebutkan apa dosanya. Akhirnya pergi kepada Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ummati, ummati, ya Muhammad irfa' ra'sak, wasfa tushaffa, wasatuta, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Nabi Muhammad sujud. Nah, kemudian Allah perintahkan Muhammad, angkat kepalamu. Berikan syafaat, engkau akan dikasih syafaat. Mintalah, engkau akan dikasih. Maka beliau mengharapkan agar umat Muhammad ini masuk surga. Allah kasih. Ibadallah rahimakumullah. Demikian pula syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib supaya ringan siksaannya. Beliau mengatakan, laula ana lakana fid darkil asnar. Kalau bukan saya Abu Talib ini, walaupun membela Nabi, walaupun mengasuh Nabi bertahun-tahun lamanya, karena dia tadi tidak masuk Islam, dia pun masuk neraka yang paling dangkal. Nabi katakan, kalau bukan saya, paman saya ini di neraka yang paling bawah. Demikian pula syafaat agar kaum mukminin diangkat derajatnya, seperti doa Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil illiyin. Ya Allah, ampuni dosanya Abu Salamah, angkat derajatnya di surga yang paling tinggi. Demikian pula ibadallah, syafaat kepada mereka yang ketika mati disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ma min muslimin yamut fayusalla ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'atuhum. Tidak ada seorang muslim yang mati kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kecuali dikasih syafaat. Makanya penting dan tidak perlu kita gubris masalah corona. Yang mati kita solatkan, karena mereka butuh syafaat. Di antaranya orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan ini, kalau mereka menyolatkan, itu akan memberikan manfaat kepada mayit. Ibadallah rahimakumullah. Bagaimana WHO mengatur Islam? WHO ini, kelompoknya orang kufar. Sampai sholat dibuat jarang-jarang. Sampai mayit pun nggak disolatkan. Sebagian nggak dimandikan karena corona. Ini sangat berbahaya. Bagaimana mayit itu butuh doa. Orang-orang yang masih hidup, ma min muslimin yamut fayusalla ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'atuhum. Tidak ada seorang muslim yang mati kemudian disalatkan oleh 40 orang, tidak melakukan kesyirikan apapun, kecuali akan dikasih syafaat. Demikianlah ibadallah, mereka yang melakukan dosa besar akan dikasih syafaat juga selama tidak melakukan kesyirikan. Hadis Anas bin Malik, syafaati li ahli kaba'il min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Inilah ibadallah beberapa kelompok hamba-hamba Allah dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh bisa memberikan syafaat. Al-Quran, demikian pula puasa bisa memberikan syafaat. Dan ada kelompok, 5 kelompok manusia yang tidak memberikan syafaat, pelaku kesyirikan, pemimpinnya sangat zalim, orang yang hulu dalam beribadah, melampaui batas dalam beribadah, yang mendustakan syafaat. Demikian pula orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah.
Kemudian kita lihat beberapa syafaat-syafaat yang paling besar. Ada syafaat untuk bisa naik dari neraka menuju surga. Akhrij man kana fi qalbihi mithqala habbal min iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya itu ada sebesar keimanan, walaupun sebesar bisawi. Semoga khutbah ini memberikan manfaat kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa